Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel penyusun pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sebelum kita mempelajari sistem peredaran darahnya, kita akan mempelajari mengenai darah itu sendiri. Darah sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai alat pengangkut gas pernapasan yang terdiri dari oksigen dan karbon dioksida, lalu mengangkut air, zat makanan atau nutrisi, dan hormon. Kemudian yang pertama kita akan bahas mengenai komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah putih, keping darah, dan juga sel darah merah. Bisa lihat pada gambar, ini merupakan sel darah merah. Lalu ini keping darah. Kemudian ada sel darah putih dan plasma darah yang berwarna kuning. Untuk plasma darah berbentuk cairan yang berwarna kuning. Selanjutnya ada komponen plasma darah. Komponen plasma darah terdiri dari 90-92% mengandung air. Plasma darah mengandung air dan berbentuk cairan berwarna kuning. Lalu ada zat-zat terlarut yang kandungannya sebesar 7 atau 8% atau 10% ya. 10%. Zat terlarutnya itu terdiri dari protein yaitu ada albumin, globumin, protombin, dan juga fibrinogen. Lalu ada garam mineral. Garam mineral terdiri dari NaCl, magnesium, dan juga besi. Kemudian ada bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik terdiri dari glukosa, asam amino, dan asam lemak. Kemudian ada hormon, lalu ada gas yaitu karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Plasma darah sendiri berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain dan mengendalikan sari-sari makanan. Selanjutnya ada sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari keping darah atau trombosit. Trombosit itu berukuran kecil dan masa hidupnya kurang lebih 10-12 hari. Setiap milimeter darah terdapat keping darah sekitar 200.000-400.000 butir keping darah. Lalu keping darah berperan dalam proses pengumpulan darah. Lalu yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah tidak memiliki inti, lalu berwarna merah. Sel darah merah berarti berwarna merah. Warna merahnya itu dihasilkan dari hemoglobin. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang menyebabkan warnanya menjadi merah. Lalu setiap milimeter darah pada seorang laki-laki mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit, dan pada seorang perempuan terdapat 4 juta sel eritrosit. Lalu eritrosit dapat berumur sampai 120 hari. Lalu yang ketiga ada sel darah putih. Sel darah putih dibedakan menjadi dua, yaitu ada granulat yang mengandung granulat itu ada 3 ya. Lalu ada agranulosit itu ada 2. Untuk granulosit sitoplasmanya bergranula. Sedangkan agranulosit yaitu sitoplasmanya tidak bergranula. Untuk yang bergranula terdiri dari basofilia. Basofilia plasmanya bersifat
basah dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Ini dia. Lalu yang kedua ada neutrofil. Neutrofil plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan. Ya. Lalu yang terakhir ada eosinofil. Eosinofil plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah. Untuk yang tidak bergranula, yang pertama itu ada monosit. Monosit berperan menjaga kekebalan tubuh dari infeksi. Lalu yang kedua ada limfosit. Limfosit itu berperan dalam pertahanan hidup serangan mikroorganisme seperti virus, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai golongan darah. Nih, golongan darah A, OB. Golongan darah OB terdiri dari golongan darah A, golongan darah B, golongan AB, dan golongan darah O. Apabila seseorang mengandung agglutinin A dan anti-agglutinin B, maka orang tersebut akan mempunyai golongan darah A. Sedangkan yang bergolongan darah B, agglutinogennya yaitu B dan agglutininnya anti-A. Untuk yang AB, agglutinogennya itu A dan B, sedangkan agglutininnya tidak ada. Sebaliknya, kalau yang O, untuk yang bergolongan darah O, tidak memiliki agglutinogen. Untuk agglutininnya yaitu anti-A dan anti-B. Nih, coba kita lihat pada gambar ini. Apabila kita pengecekan darah ya, maka golongan darah itu akan menggumpal. Golongan darah A apabila dikasih serum anti-A, maka darahnya akan menggumpal. Lalu yang B juga demikian. Untuk yang AB, keduanya akan menggumpal, sedangkan yang O, keduanya tidak menggumpal. Penggulungan darah AOB pada darah berperan dalam transfusi darah atau transfer darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Untuk orang yang memberikan disebut pendonor, sedangkan orang yang menerima disebut resipien atau penerima. Hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yaitu jenis agglutinogen, ya, jenis agglutinogennya, dan agglutinogen donor dan agglutinin resipien atau penerima. Agglutinin memiliki kemampuan untuk menggumpalkan eritrosit. Jadi apabila darah donor tidak sesuai dengan resipien atau yang menerima, maka agglutinogen donor akan tercampur dengan agglutinin resipien dan akan mengakibatkan darah resipien menggumpal. Jadi kalau tidak sesuai, darahnya akan menggumpal dan itu akan membahayakan. Untuk pendonoran yang sesuai, kita dapat lihat pada tabel ya. Untuk golongan darah A, yang kalamin itu tidak menjadi penggumpalan. Jadi golongan darah pada pendonor memiliki agglutinogen A dengan resipien memiliki agglutinin A, itu dapat mendonorkan. Tidak terjadi penggumpalan. Sedangkan untuk agglutinin B dan agglutinogen A terjadi penggumpalan
Untuk yang AB tidak terjadi penggumpalan tapi menjadi bisa. Untuk yang O juga terjadi penggumpalan. Bisa dilihat ya masing-masing. Untuk yang positif yaitu merupakan terjadi penggumpalan. Untuk yang negatif tidak terjadi penggumpalan sehingga golongan darah A dapat mendonorkan pada golongan darah A dan AB yang mengandung aglutinin A dan AB. Untuk aglutinogen B dapat mendonorkan pada resipen yang mengandung aglutinin B dan juga AB. Sedangkan AB yang mengandung aglutinogen AB hanya bisa pada resipen yang mengandung aglutinin AB dan O ya. B dan O. Sedangkan untuk O itu golongan darah O, pendonor golongan darah O dapat mendonorkan atau memberikan kepada resipen atau penerima yang mengandung aglutinin A, B, AB maksudnya dan O. Jadi golongan darah A bisa mentransfer ke golongan darah yang mengandung aglutinin A dan AB. Untuk B yang mengandung aglutinin B dan AB. Untuk AB yang mengandung aglutinin AB dan O bisa mendonorkan ke semua aglutinin.